Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mahasiswa Akuntansi Channel. Di video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang persamaan dasar akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari persamaan dasar akuntansi, terus rumus persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir nanti ada contoh soal untuk persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena setiap transaksi bisnis akan mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Selanjutnya, untuk rumus persamaan dasar akuntansi. Di sini saya akan jelaskan beberapa model untuk rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi, jika kita membuat suatu perusahaan, biasanya yang dipertanyakan pertama kali adalah apa yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan. Maka kita akan menjawab perusahaan perlu uang, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Apapun yang perusahaan perlukan itu kita sebut sebagai aset. Nah, pertanyaan yang nomor 2 adalah dari mana aset itu berasal? Aset berasal dari harta pemilik yang kita sebut sebagai modal, dan kadangkala perusahaan memerlukan tambahan dana yang berasal dari pihak ketiga yang kita sebut sebagai kewajiban atau utang. Jadi, rumus untuk persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Nah, rumus ini yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi untuk pembukuan selanjutnya. Setelah perusahaan sudah berjalan, maka perusahaan akan memperoleh suatu hasil atau dalam akuntansi kita sebut sebagai pendapatan. Nah, pendapatan itu akan menambah nilai aset. Penambahan nilai aset yang bersumber dari pendapatan yang tidak harus dikembalikan kepada pihak lain pada periode berikutnya akan kita masukkan sebagai modal. Sehingga rumus persamaan dasar akuntansi bisa kita kembangkan menjadi aset sama dengan utang ditambah modal, di mana modal dipengaruhi oleh pendapatan. Setelah itu, pada saat memperoleh pendapatan, perusahaan harus mengeluarkan suatu biaya atau yang biasa kita sebut sebagai beban. Sehingga munculnya beban ini akan mengurangi modal. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi bisa kita kembangkan lagi menjadi aset sama dengan utang ditambah modal, di mana modal dipengaruhi oleh bertambahnya karena adanya pendapatan dan berkurang karena adanya beban. Nah, setelah itu mungkin suatu saat si pemilik akan melakukan transaksi untuk keperluan pribadi. Nah, di mana itu yang kita sebut sebagai prive. Dengan adanya prive ini, otomatis akan mengurangi modal. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi bisa kita kembangkan lagi menjadi aset sama dengan utang ditambah modal, di mana modal dipengaruhi oleh bertambahnya karena adanya pendapatan dan berkurang karena adanya beban dan berkurang karena adanya prive. Setelah itu,
kita lanjut ke contoh soal persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe Mahasiswa Akuntansi Channel ya. Di sini saya sudah memiliki contoh kasus dengan nama perusahaannya yaitu Maju Trust Travel. Nah, teman-teman bisa baca. Pada awal Agustus 2020, Bapak Rama mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dengan nama Maju Trust Travel. Adapun transaksi selama bulan Agustus yaitu sebelum kita masuk ke soal atau ke transaksi yang pertama, kita terlebih dahulu membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, langkah yang pertama, kita membuat judul. Nah, judulnya dengan format seperti ini. Maju Terus Travel. Setelah itu di bawahnya persamaan dasar akuntansi. Setelah itu di bawahnya lagi periode Agustus 2020. Selanjutnya kita buat tabel. Untuk kolomnya sendiri, kita isikan di sini ada tanggal. Setelah itu di sini kelompok aktiva. Setelah itu di kelompok aktiva terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Selanjutnya ke kelompok pasiva, ada utang dan modal. Nah, di kolom yang terakhir ini kita isikan keterangan. Langsung kita masuk ke transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Bapak Rama menyetor uang kas sebesar 5 juta sebagai modal awal. Dari transaksi ini, kita analisa akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi ini ya teman-teman. Jadi yang pertama pasti kasnya bertambah sebesar 5 juta dan kemudian modalnya juga bertambah sebesar 5 juta. Setelah itu jangan lupa kita tulis keterangannya modal awal. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 4 Agustus 2020, perusahaan membeli peralatan seharga Rp1.750.000, di mana dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya secara kredit. Kita analisa lagi dari transaksi yang kedua ini. Membeli sebuah peralatan. Jadi peralatannya bertambah ya teman-teman. Setelah itu dibayar tunainya 1 juta. Nah, karena dibayar tunai, jadi nilai kasnya ini berkurang 1 juta. Setelah itu sisanya dibayar secara kredit. Jadi utangnya bertambah Rp750.000. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing akun. Akun kasnya 4 juta, peralatan 1.750.000, utang 750, modal 5 juta. Untuk mengetahui balance atau tidaknya antara kelompok aktiva dengan pasiva, kita bisa menjumlahkan utang ditambah modal dan kas ditambah dengan peralatan.
Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 10 Agustus 2020, perusahaan membeli perlengkapan seharga Rp500.000 secara tunai. Maka akan mempengaruhi nilai perlengkapan bertambah Rp500.000 dan kas berkurang Rp500.000. Setelah itu, kita jumlahkan lagi masing-masing akun. Untuk kas, jumlahnya 3.500.000, perlengkapan 500, peralatan 1.750.000, utang 750, dan modal 5 juta. Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Tanggal 17 Agustus 2020, perusahaan membayar hutang senilai Rp450.000 atas transaksi yang terjadi tanggal 4 Agustus. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, tanggal 17 Agustus ini transaksinya yaitu membayar utang yang terjadi pada tanggal 4 Agustus. Ya. Maka akan kita masukkan ke kolom persamaan dasar akuntansinya. Yang pertama, hutang berkurang Rp450.000 dan kas juga berkurang Rp450.000. Setelah itu kita jumlahkan lagi masing-masing akun sama seperti yang tadi kita lakukan. Kas, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Untuk lebih meyakinkan kita lagi, kita bisa menjumlahkan kedua kelompok ini ya teman-teman, apakah balance atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kelima. Tanggal 23 Agustus 2020, perusahaan menerima pendapatan senilai Rp1.200.000 atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Maka yang pertama yaitu akun kasnya bertambah Rp1.200.000 dan modal bertambah Rp1.200.000. Ini kenapa pendapatan jasa masuknya di akun modal. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa modal dipengaruhi oleh bertambahnya karena adanya pendapatan. Nah, setelah itu kita tulis keterangannya pendapatan jasa. Tapi kenapa di transaksi yang kedua, ketiga, dan keempat tidak dikasih keterangan? Karena kolom keterangan ini akan kita isi jika transaksinya berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan dan laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi sudah jelas bahwa modal awal berpengaruh terhadap laporan perubahan ekuitas. Pendapatan jasa masuk ke dalam laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya setiap kolom akun kita jumlahkan lagi. Kas, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Setelah itu kita masuk ke transaksi yang ke-6. Tanggal 26 Agustus 2020 terjadi penarikan modal pribadi atau prive oleh Bapak Rama sebesar Rp300.000.
Dari transaksi ini akan berpengaruh terhadap akun kas berkurang sebesar 300.000 dan modalnya juga berkurang 300.000. Setelah itu kita isi keterangan. Selanjutnya kolom akun-akun ini kita jumlahkan lagi. Kita masuk transaksi selanjutnya. Tanggal 30 Agustus 2020, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000. Nah, dari transaksi ini akan mempengaruhi akun kas berkurang Rp1.500.000 dan modalnya juga berkurang Rp1.500.000. Setelah itu kita isi kolom keterangan dengan nama beban gaji. Kita jumlahkan lagi setiap akun-akunnya ini. Karena tanggal 30 Agustus merupakan transaksi yang terakhir, jadi kita harus menjumlahkan setiap kelompok dari aktiva dan pasiva. Kelompok aktivanya sebesar 4.700.000, di mana 4.700.000 ini diperoleh dari 2.450.000 atau akun kas ditambah dengan 500.000 akun perlengkapan dan ditambah dengan 1.500.000 akun peralatan. Begitu juga dengan kelompok pasiva sebesar 4.700.000. Jadi nilai 4.700.000 ini diperoleh dari utang ditambah dengan modal, yaitu 300.000 ditambah dengan 4.400.000. Nah, bisa kita lihat dari kedua sisi atau kedua kelompok antara aktiva dengan pasiva ini sudah menunjukkan balance ya teman-teman, yaitu balance-nya sebesar Rp4.700.000. Jadi, analisis yang kita lakukan dalam mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi ini itu sudah benar ya teman-teman. Demikian pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan atau saran, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.